Bagi saya, pernyataan Valdo Maldini itu tamparan keras buat Anies Baswedan dan juga pengurus Formula E saat ini. Nah, setelah dibantah oleh pihak istana, Anies Baswedan dan Bambang Susatyo pun langsung sibuk mengklarifikasi berita soal penentuan sirkuit Formula E yang katanya akan ditentukan oleh Presiden Jokowi. Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Tanggal 4 Juni 2022 nanti rencananya Formula E akan digelar di DKI Jakarta. Artinya jika dihitung dari sekarang maka kurang dari 7 bulan. Sementara itu pihak-pihak yang menjadi pengurus Formula E sudah dilakukan pergantian. Ini kalau saya ibaratkan mirip pergantian saat pertandingan sepak bola. Ya mungkin saja pengurus yang lama ini sudah merasa kelelahan, pusing atau bahkan takut ngurusin Formula E yang semakin hari ini semakin ruwet coba. Nah, oleh sebab itulah sebagian ini sudah ada yang mengundurkan diri. Ya sebut saja contoh Project Director Sportainment Jakpro yaitu Muhammad Maulana. Muhammad Maulana sebelumnya telah mengundurkan diri setelah sempat mengurusi Formula E. Nah, selain pengunduran diri Muhammad Maulana, ada juga nama-nama pengurus baru Formula E yang masuk. Seperti nama Bambang Susatyo yang saat ini menjabat sebagai Ketua MPR RI dan Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Dalam kepengurusan soal Formula E ini, Bambang Susatyo ditunjuk oleh Anies Baswedan sebagai steering committee. Selain nama Bambang Susatyo, ada juga pengurus baru seperti nama Ahmad Saroni. Ahmad Saroni ini diketahui sebagai politisi Partai Nasdem. Dia kemudian ditunjuk oleh Anies Baswedan sebagai ketua pelaksana ajang balap mobil Formula E. Nah, meski pengurus lama sudah hengkang dan pengurus baru mulai masuk, namun sepertinya kasus Formula E ini masih saja belum menemukan kejelasan atau titik terang. Malah kemarin ini kita melihat sendiri bagaimana mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijayanto, kembali mendatangi gedung KPK untuk menyerahkan dokumen terkait Formula E setebal 1000 halaman. Ya sekedar info saja, sebelum ini Bambang Wijayanto dan pihak Jakpro juga sudah pernah mendatangi gedung KPK untuk menyerahkan dokumen terkait Formula E setebal 600 halaman coba. Nah, kasus Formula E ini memang patut diduga kuat adanya oknum yang bermain dan juga melakukan indikasi korupsi. Coba bayangkan, dari yang semula anggaran komitmen fee itu senilai 2,4 triliun rupiah, kemudian kini mendadak berubah hanya menjadi 560 miliar rupiah. Lah ini kan jelas-jelas ada yang aneh, benar gak? Jadi siap-siap saja kemungkinan akan ada banyak pihak yang dijadikan kambing hitam dalam kasus Formula E ini. Dan sepertinya hal tersebut sudah dimulai saat ini. Baru-baru ini anak buah Anies Baswedan yaitu Bambang Wijayanto meminta agar KPK segera memeriksa pihak Formula E Operation atau FIO yaitu Alberto Longo. Pemeriksaan terhadap FIO tersebut dimaksud untuk mendalami soal kelebihan biaya dalam pelaksanaan ajang Formula E di DKI Jakarta. Menurut Bambang, Alberto Longo lah yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menjelaskan mengapa DKI Jakarta biayanya ini jauh lebih mahal ketimbang dengan negara-negara lainnya. Nah, bahkan Bambang Wijayanto juga menyatakan siap untuk menjembatani KPK jika ingin bertemu langsung dengan pihak FIO. Lah ini kan jadinya lucu, bener gak? Lah ngapain juga KPK panggil pihak FIO? Ibaratnya pihak FIO ini kan pedagang. Nah, pihak Pemprov DKI Jakarta ini pembelinya. Jadi kalau pihak FIO mau menjual dagangannya, ya terserah dialah, bener gak? Kalaupun misal ada pembeli yang merasa terlalu mahal, ya jangan dibelikan beres, bener gak? Itu aja kok repot. Lagian ya, saya kok jadi curiga. Jangan-jangan pihak FIO pasang tarif mahal itu kepada pihak Pemprov DKI Jakarta ini karena gubernurnya suka kelebihan bayar. Tapi jujur saja, saya kurang yakin juga soal itu. Bisa jadi memang biayanya ini tidak semahal seperti apa yang diberitakan. Masa negara-negara lain hanya mengeluarkan biaya 1,7 miliar rupiah, tapi Jakarta 2,4 triliun rupiah. Lah ini kan aneh sekali, benar gak? Dan setelah ramai mendapatkan protes dari masyarakat dan netizen, kini mendadak biayanya berubah menjadi 560 miliar rupiah. Lah ini kan aneh sekali.
Nah, sudahlah, kalau memang Formula E ini sejak awal dilakukan secara transparan, tidak mungkin muncul permasalahan seperti saat ini. Lawang saat Anies Baswedan mau diinterpelasi oleh PSI dan PDIP, dia ini tidak berani kok, benar gak? Malah Anies Baswedan meminta dukungan kepada 7 fraksi lainnya untuk menolak interpelasi tersebut. Dan semua itu dilakukan dengan cara jamuan makan malam bersama, coba. Nah, jadi kalau ada pihak yang mengatakan bahwasanya penyelenggaraan Formula E itu dilakukan secara terbuka dan transparan, memang terbuka seperti apa coba? Perkembangan terbaru baru diumumkan ada 5 opsi untuk lokasi sirkuit Formula E. Yang pertama yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian yang kedua di kawasan Pantai Indah Kapuk, dan kemudian yang ketiga di J-Expo Kemayoran. Yang keempat di kawasan Jakarta International Stadium, dan yang terakhir ini di kawasan Ancol. Bahkan untuk menentukan lokasi sirkuit pun ini mereka sampai harus menyeret nama Presiden Jokowi. Dan beruntung hal tersebut bisa cepat diklarifikasi oleh pihak istana. Melalui staf khusus Mensesnek, Valdo Maldini, mengungkap bahwa Anies Baswedan telah mengajukan waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas soal lokasi sirkuit Formula E di Jakarta. Nah, sebelumnya banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa lokasi sirkuit Formula E ini akan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Hal itu pun dibantah oleh Valdo Maldini. Valdo menyarankan agar sebaiknya semua permasalahan terkait Formula E diselesaikan terlebih dahulu. Nah, bagi saya pernyataan Valdo Maldini itu tamparan keras buat Anies Baswedan dan juga pengurus Formula E saat ini. Nah, setelah dibantah oleh pihak istana, Anies Baswedan dan Bambang Susatyo pun langsung sibuk mengklarifikasi berita soal penentuan sirkuit Formula E yang katanya akan ditentukan oleh Presiden Jokowi. Jujur saja ya, kasus Formula E ini ibarat buah si malakama bagi Anies Baswedan. Mau maju kena, mau mundur ini juga kena. Lagi mana coba, uang mau mundur juga, duitnya sudah kadung disetor ratusan miliar rupiah. Dan itu semua nggak bisa dikembalikan lagi coba. Jadi mau nggak mau, ya harus tetap maju. Kalaupun mundur, resikonya malah bisa dipidana. Karena uangnya ini sudah dikeluarkan dan tidak bisa dikembalikan. Sedangkan eventnya ini tidak terlaksana. Makanya ini jadi serba repot. Kalau menurut saya, Anies Baswedan saat ini seperti sedang menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Ya kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Jadwal Formula E ini sudah semakin dekat, atau tepatnya pada 4 Juni 2022. Dan masa jabatan Anies Baswedan ini juga akan segera berakhir pada Oktober 2022. Ya kita tunggu saja siapakah yang akan memakai rompi oranye di kasus Formula E ini. Ya sambil kita doakan saja semoga KPK ini tidak masuk angin setelah didatangi oleh mantan petinggi KPK Bambang Wijayanto yang juga menjadi anak buah Anies Baswedan saat ini. Ya saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita kawal terus Formula E ini dan jaga terus NKRI. Ya terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.